Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Maulidayu Palestine 21201101 izin untuk sedikit menjelaskan mengenai tugas PTS saya dari mata kuliah TKM kelas A dengan dosen pengampu Bapak Mukarram MID. Beliau meminta kita menjelaskan mengenai yang pertama ada mengapa TKM penting untuk dipelajari, yang kedua ada paparkan sejarah TKM, yang ketiga ada siapa 5 ahli TKM di Indonesia, dan yang keempat ada materi TKM yang sudah kamu kuasai itu apa saja. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi, mengapa TKM itu penting untuk dipelajari? Karena kembali lagi pada tujuan TKM, di mana tujuan dari TKM itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk bisa memberikan kepuasan tersebut, dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan para pekerja supaya dalam setiap aspek bisnisnya itu bisa dipikirkan dengan optimal. Kemudian juga hasil yang sukses itu dari pendekatan manajemen kualitas total dengan produk yang berkualitas, pelanggan yang puas, dan pekerja merasa dihargai. Kemudian selanjutnya pada pembahasan mengenai sejarah TKM, jadi dari beberapa sumber yang sudah saya baca di sini itu dijelaskan bahwa memasuki abad ke-21, total quality management bukan hanya sebuah konsep yang berkaitan dengan kinerja organisasi dan mengedepankan proses. Pada tahun 1982, pasar finansial di Inggris anjlok dan berakibat buruk terhadap standar kehidupan di negara tersebut. Saat itu terdapat kompetisi global yang ketat dan kinerja keuangan serta reputasi mengenai kualitas suatu negara tergantung pada reputasi serta kinerja keuangan serta kinerja dari barang-barang dan jasanya. Kemudian, sejak saat itu, International Standard Organization atau ISO 9000 telah menjadi standar yang diterima internasional untuk sistem manajemen kualitas. ISO 9000 diawasi oleh ISO, organisasi internasional di bidang standarisasi, dan dikelola oleh badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Sertifikat terhadap salah satu ISO 9000 standar tidak menjamin kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan, melainkan hanya menyatakan bahwa terdapat proses yang berkualitas dan konsisten yang dijalankan di organisasi atau perusahaan tersebut. Jika dari sumber lain itu, TKM bermula dari Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Ketika ahli statistik Amerika Serikat yang bernama W. Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Kemudian Deming pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan pemimpin bisnis top pada statistical quality control yang mengajarkan mereka bahwa mereka itu dapat membangun negaranya jika mereka itu mengikuti nasihat yang disampaikan oleh Deming ini. TKM muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat, terlatih atau semi terlatih saat dan setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian meskipun banyak ide tersebut berawal dari Amerika Serikat, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikinya dari tahun 1950. Kemudian seperti halnya pendekatan kualitas teknis, TKM juga menekankan pada pentingnya input, namun pengembangannya dari kompetensi teknik ke
juga termasuk pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan persoalan. Keperluan-keperluan ini mencapai tahap di mana TKM merupakan pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Dalil TKM telah digunakan oleh European Foundation for Quality Management atau EFQM yang dimodelkan pada penghargaan Malcolm Quality Award atau MQA dari Amerika Serikat dan pendahulunya Deming Prize dari Jepang. Jadi landasan TKM itu tidak sedikit yang mengetahui. Saya izin sekalian menjelaskan saja. Jadi landasan TKM adalah Statistik Process Control atau SPC yang merupakan model manajemen manufaktur yang pertama-tama diperkenalkan oleh Edward Deming dan Joseph Juran sesudah Perang Dunia Kedua guna membantu bangsa Jepang membangun kembali infrastruktur negaranya. Ajaran Deming dan Juran ini berkembang terus hingga kemudian dinamakan TKM oleh US Navy pada tahun 1985. Kita ketahui bahwa TKM terus mengalami evolusi menjadi semakin matang dan mengalami diversifikasi untuk aplikasi di bidang manufaktur, industri jasa, kesehatan, dan dewasa ini juga di bidang pendidikan. Oleh karena itu, mengikuti ajaran Deming, Juran, dan Philip Crosby dalam mengimplementasikan TKM yang perlu, tetapi belumlah cukup sebab TKM terus mengalami evolusi. Maka untuk menghadapi state of the art TKM perlu diketahui juga kontribusi bidang manajemen dan organisasional effectiveness dalam membangun TKM sebagai dimensi yang lain. Kontribusi bidang tersebut merupakan satu dimensi tersendiri yang dapat disebut sebagai akar TKM, antara lain terdiri dari Group Dynamics, Organization Development atau OD, Socio-Technical System, dan lain-lainnya. TKM yang dikenal sebagai sekarang ini banyak berbeda dengan tekniknya dengan apa yang dikembangkan di Jepang pada tahun 1950-an yang pertama-tama dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Penerapan TKM di berbagai bidang membutuhkan kerangka sendiri dan manajemen kualitas. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ketiga mengenai siapa 5 ahli TKM di Indonesia, jadi ada beberapa ahli TKM sebenarnya di Indonesia, namun mengenai yang membahas diantaranya pembahasan mengenai pengertian itu ada beberapa pendapat bahwa yang pertama ada Nasution. Pada 2005 itu beliau itu menjelaskan di bukunya bahwa Total Quality Management atau TQM adalah perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Kemudian jika menurut Ciptono pada tahun 1995 itu beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk jasa manusia, proses, dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga itu ada Shimamura. Beliau itu menjelaskan bahwa yang dimaksudkan TQM atau manajemen mutu terpadu adalah lingkungan organisasional di mana semua fungsi bekerja sama untuk membangun mutu ke dalam produk atau jasa perusahaan. Kemudian selanjutnya ada Ibrahim pada tahun 2000, beliau itu menjelaskan mengenai pengertian dari TQM yang merupakan suatu manajemen yang membuat perencanaan dan mengambil keputusan, mengorganisir, memimpin, mengarahkan, mengolah, memanfaatkan seluruh model peralatan dan material, teknologi,
sistem informasi, energi, dan sumber daya manusia untuk membuat produk atau jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan efektif dan bertanggung jawab dengan partisipasi seluruh sumber daya manusia. Kemudian, jika dari implementasi total quality management dalam dunia pendidikan dan kesehatan itu, yang pertama itu kan ada total quality management dalam dunia pendidikan. Di situ salah seorang tokoh dari Indonesia yang bernama Slamet PH pada tahun 2000 itu menjelaskan bahwa sumber penyebab rendahnya kualitas pendidikan itu disebabkan oleh aspek pengelolaan atau manajemen. Secara internal, hal tersebut disebabkan oleh penerapan pendekatan output dan input yang keliru, terlalu mengedepankan aspek input pada penyelesaian hampir semua kasus pendidikan di sekolah. Seakan-akan mutu pendidikan akan meningkat dengan sendirinya apabila sejumlah input ditambahkan, misalnya seperti ini: kekurangan guru ditambah guru, membangun laboratorium, dan seterusnya. Ada salah satu faktor yang terlupakan, yaitu bagaimana berbagai input tersebut dipertemukan dan berinteraksi di dalam proses mengajar dan belajar. Jadi selanjutnya itu ada total quality management dalam dunia kesehatan. Di sini Ciptono pada tahun 2001 menjelaskan bahwa kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia dan proses yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Dari definisi ini jelas bahwa kualitas tidak semata-mata terkait dengan produk akhir, namun demikian kualitas juga terkait dengan mutu proses. Terlebih lagi dalam industri jasa yang mengedepankan mutu interaksi antara penggunaan jasa dengan frontline officer yang merupakan ujung tombak dalam kualitas industri jasa. Dari definisi ini juga bahwa pengguna jasa yang paling berhak menyatakan kualitas dengan membandingkan apa yang diharapkan dengan persepsi mereka setelah menerima jasa tersebut atau perceived performance. Kemudian pertanyaan yang keempat itu kan mengenai materi TQM apa yang sudah kamu kuasai. Jadi sebenarnya saya belum bisa dikatakan menguasai, saya juga masih proses belajar, namun saya suka dengan salah satu materi TQM mengenai kepemimpinan dalam manajemen mutu bab 4, di mana buku ini termasuk karya dari Bapak Sutarto dengan judul Manajemen Mutu Terpadu MNT TQM Teori dan Penerapan di Lembaga Pendidikan. Di sini itu menjelaskan bahwa kesuksesan penerapan MMT atau MMT sangat tergantung pada komitmen pimpinan, dan memanage perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi hasil pelaksanaannya. Kepemimpinan dan manajemen MMT mempunyai kekhasan dibandingkan dengan kepemimpinan dan manajemen pada umumnya. Dan diantaranya itu seperti yang pertama ada definisi kepemimpinan, kedua kepemimpinan mutu, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat gaya kepemimpinan dalam konteks manajemen mutu, dan yang kelima kepemimpinan versus manager, dan yang keenam atau terakhir membangun kepengikutan atau followership. Pada definisi kepemimpinan itu telah dijelaskan oleh Coates dan Davis pada tahun 1994. Jadi mereka itu menjelaskan definisi kepemimpinan itu merupakan kemampuan menginspirasi orang agar mempunyai keinginan yang total, komitmen yang sukarela untuk mencapai target, bahkan melebihi tujuan-tujuan organisasi. Jadi kata penting dalam definisi ini menurut Gross adalah menginspirasi, yang diartikan motivasi yang sudah menginternalisasi ke dalam diri setiap anggota organisasi sehingga kemampuan dan komitmen tumbuh dalam diri mereka.
Berbeda dengan terminologi motivasi yang lebih bermakna dorongan eksternal, sehingga tidak bertahan lama sewaktu tidak ada stimulus internal. Maksud saya stimulus eksternal. Di sini tuh lebih menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Kemudian yang selanjutnya kan ada kepemimpinan mutu. Arcaro itu menjelaskan bahwa kepemimpinan mutu adalah seorang yang mengukur kesuksesannya dengan kesuksesan staf yang dipimpin dalam organisasi. Selanjutnya, Arcaro juga menjelaskan bahwa kepemimpinan mutu atau quality leadership itu memiliki peran pimpinan di birokrasi pendidikan seharusnya berubah dari peran pengusaha, pengatur, pengontrol menjadi fasilitator, penyedia sumber daya yang dibutuhkan guru, staf, dan siswa. Tentu dengan skala prioritas karena keterbatasan untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan. Guest dan Davis pada tahun 1994 itu menjelaskan bahwa mereka itu membagi atau mengkategorikan ke dalam 5 gaya kepemimpinan, yaitu autokratik, demokratik, partisipatif, organisasi tujuan, dan situasional. Mengenai autokratik, saya akan sedikit menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan autokratik disebut juga diktatorial dan sebagian orang menyamakan gaya dengan militeristik. Pemimpin dengan gaya ini yang mengambil keputusan tanpa meminta pertimbangan orang atau karyawan yang harus mengerjakan keputusan tersebut atau terkena akibat dari keputusan tersebut. Kemudian selanjutnya ada demokratik. Gaya kepemimpinan demokratik juga sering disebut gaya konsultatif atau konsensus. Dalam mengambil keputusan, pemimpin dengan gaya ini akan melibatkan orang yang melaksanakan atau terkena dampak keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga ada gaya partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif sering disebut dengan gaya terbuka, bebas, dan tidak digiring atau non-direktif. Pemimpin dengan gaya ini tidak banyak mengontrol proses pengambilan keputusan. Dia lebih cenderung menyediakan informasi yang terkait dengan masalah dan memberi kesempatan anggota tim mengambil strategi untuk memecahkannya. Kemudian yang keempat ada gaya orientasi tujuan, dan yang di sini itu dijelaskan bahwa kepemimpinan ini meminta anggotanya fokus pada tujuan yang sedang ditargetkan. Kemudian pada gaya situasional atau di sini juga disebut dengan kata lain kepemimpinan cair atau kontingensi. Di sini pemimpin ini memilih gaya pendekatan sesuai dengan situasi yang ada di saat memberikan perintahnya. Kemudian ada gaya kepemimpinan dalam konteks mutu terpadu. Di sini Guys dan Davis itu menjelaskan bahwa partisipatif tingkat tinggi adalah dengan mencari masukan dari para staf yang diberdayakan. Pada gaya kepemimpinan situasional yang tradisional, pimpinan hanya menerima input saja tanpa pemberdayaan staf yang terencana dan menerus. Mengoleksi input dari staf bukanlah hal yang baru, namun mengkoleksi input, menelusuri, peduli, bekerja bersama staf untuk meningkatkan mutu input atau penghargaan kepada staf atas perbaikan inputnya. Ini semua adalah gaya kepemimpinan partisipatif tingkat tinggi di mana semestinya diterapkan di dalam setting kepemimpinan mutu terpadu. Saya kira cukup mengenai penjelasan dari tugas ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.